everyone, kali ini saya di Brunch with Dave menyambut Anda. Kali ini kita ada di Si Grain Bar. Nah, tepatnya di mana sih? Aduh, hidangannya sudah tersaji nih dengan lengkapnya di meja kita. Kali ini kami menyapa Anda yang menyaksikan Brunch with Dave di DoubleTree by Hilton Jakarta Diponegoro. Nih, hidangan yang kami sajikan adalah hidangan yang disajikan dan dapat Anda temui selama Seafood Sunday. Izin buka masker ya. Jadi setiap hari Minggu Sunday Brunch tuh jam 12 sampai jam 2.30 di Open Restaurant. Tepatnya di sini, DoubleTree by Hilton Jakarta Diponegoro, ground level. Cari ya. 499 plus per orang. Oh, ada promonya. Buy 2 get 3. Oke. Silakan telepon atau datang langsung ya. Nah, sekarang kita mau sapa deh tamu-tamu istimewa saya untuk menikmati hidangan istimewa ini. Agatha Suci dan psikolog kita Rosdiana Setianingrum. Hai girls. Udah makan? Belum dong? Bisa makan lagi. Bisa makan lagi. Ya, kebetulan kami tidak berpuasa ya. Jadi buat Anda yang sedang berpuasa apabila menyaksikan ini disimpan aja habis buka nontonnya. Ya. Sok atuh yuk kita ngobrol sambil kita makan. Kan judulnya Brunch with Dave. Menu apa sih yang disajikan khusus untuk Rosdiana sama Uci? Ada crispy butter prawn. Itu sebelah sana. Ada Hong Kong fried noodle with seafood. Grilled salmon, seafood chowder. This is the soup. Terus squid and grilled pineapple salad. Ini kalian nggak ada ini dong? Nggak ada pantangan kan kalau ngomongin makanan ya, Ci? Nggak ada. Nggak ada. Kalau aku pantang lapar. Oh iya, pantang lapar. Sok atau kalau gitu di Sandi ya. Aku sih cukup sering makan di rumahnya Uci. Jadi sebenarnya aku tahu kalau dia tuh cukup easy lah kalau untuk urusan makanan. Bener nggak, Ci? Ya. Diana juga sih kayaknya mah gampang-gampang aja deh kita mah kalau makanan ya. Hidup nggak usah dibikin susah, yang bisa dibikin gampang. Setuju nggak, Di? Coba kita icip dulu ya. Clam chowder-nya ini. Baru kita mulai pertanyaan pertama gitu. Oke. Oh my God. Ya, sebenarnya ASD, Autistic Spectrum Disorder. Kalau boleh tahu tuh penyebabnya apa sih, Di? Kita mulai dari situ dulu kali ya. Oke, penyebabnya macam-macam. Jadi emang yang namanya Autism Spectrum Disorder itu spektrum. Jadi dia adalah nama dari sekelompok gejala. Jadi bukan kayak sakit tifus disebabkan oleh ini gitu ya. Oh, dia tuh ada beberapa gejala yang terlihat di anak-anak. Nah, terus ada beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan gitu. Nah, akhirnya disebutlah namanya si Autism Spectrum Disorder itu. Penyebabnya sampai sekarang belum ketahuan. Jadi bisa beda-beda banget. Bisa karena ada perbedaan gangguan kromosom. Kromosom yang hubungannya dengan sosialisasi, makanya mereka disebutnya kan nggak mau atau nggak merasa perlu untuk berteman, untuk bersosialisasi. Terus bisa juga karena ada yang banyak logam berat. Nah, jadi pada saat diperiksa gitu banyak logam berat dalam tubuhnya. Bisa juga alergi makanan yang banyak banget. Alergi makanan yang banyak. Alergi makanan banyak banget. Terus ada juga yang ada perbedaan lah di otaknya, terutama di otak emosinya, entah bentuknya kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau ditanya penyebabnya tuh banyak banget, beda banget ya. Dan satu anak dengan anak yang lain tuh bisa beda-beda deh penyebabnya. Nah, kalau begitu apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika pertama kali mulai menyadari bahwa anak-anaknya ada di ASD, Autism Spectrum Disorder, memiliki? Dilihat dulu gejalanya kan ya. Biasanya kan yang paling umum itu kan adalah telat bicara. Speech delay. Speech delay. Nah, kalau sekarang kan kalau dulu nih ya, waktu kan kalau psikolog itu kan mendiagnosanya kan ada bukunya tuh, namanya si DSM kan. DSM ini dulunya 4, sekarang 5 dong gitu ya kan. Nah, ada perbedaan nih si DSM 4 dan yang 5 ini. Kalau yang 5 ini semuanya tuh, Mas, kalau dulu kan ada Asperger gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang semuanya dibilangnya autism spektrum karena dia spektrum kan. Jadi ya dari ringan sampai ke berat gitulah ceritanya. Dan ada beberapa cirinya, misalnya gangguan bicara, gangguan bersosialisasi, terus ada tingkah laku yang repetitif. Gue sibuk aja megangin salad gue. Karena gue mau nawarin lu tapi nunggu titik gitu. Kayak seru gitu. Gak apa-apa ya. Oh ya. Jadi gantian lu yang megangin. Terus lagi gangguan sensori.
Oh, I see. Berarti untuk menjawab pertanyaannya, penanganannya tergantung kebutuhannya gitu ya? Kebutuhannya, tapi biasanya karena pasti ada gangguan sensorinya, jadi mesti terapi sensori itu paling awal lah ya, sensori sama bicara biasanya yang paling umum. Oke. Biar dia boleh dong, biar Diana mulai makan gitu. Sekarang kita gangguin si Uci. Kan seperti yang Bastis lihat pasti di Instagramnya Uci. Uci juga sangat open bersama Jeff dan keluarganya terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, Kalia sama Arsa. Betul ya Ci ya? Boleh flashback sedikit aja. Waktu pasti kan orang tua yang baru mengetahui pasti pengen tahu gitu. Ya. Walaupun Uci sudah cukup sering membaginya. Ketika pertama kali mengetahui bahwa anak-anak ada di spektrum tersebut. Apa tuh reaksi pertamanya, Ci? Sebenarnya autism ini bukan sesuatu yang yang sama sekali aku nggak tahu gitu. Jadi salah satu teman baik aku anaknya tuh autis. Jadi dia ya pokoknya dia tumbuh kembang tuh aku tahu. Okay. Terus abis itu aku menikah dong karena kan ya udah menikah lah gitu menikah. Dia ibunya ini salah satu bridesmaid aku. Jadi memang benar-benar kita teman baik sekali. Terus udah gitu pas ketika aku hamil dan segala macam anak lahir dong anak pertama Kahlia ini. Pas Kahlia lahir mulai bulan ke-7, 8 kok ini anak tidak responsif ya gitu. Beda lah gitu. Kita tahu ada yang salah apa ya gitu. Terus ya aku ngobrol sama temenku yang anaknya autis. Dia bilang, "Coba Bu, banting pintu. Siapa tahu ada gangguan pendengaran." Karena kalau dipanggil nggak pernah nengok. Oke. Jadi aku banting pintu, kaget dia. Oh ada reaksi kok gitu ya? Apalagi gue lebih kaget lagi. Pas banting gue yang kaget. Kalau dia sampai nggak kaget, aduh gitu. Gue bilang gini, ini kayaknya anak kita nggak beres nih Jeff gitu. Istilahnya ngomongnya gitu lah. Kalau aku ke Jeff kan ngomongnya gitu lah. Lugas gitu. Nggak beres nih Jeff. Nggak beres gimana? Kayaknya autis deh. Terus gitu mulai bulan ke-9, bulan ke-10. Nah Kahlia itu kan ya namanya juga anak-anak tahun-tahun segitu udah mulai gadget kan. Aku kasih main iPad. Main iPad dia kalau denger lagu dan segala macam dia nonton YouTube lagu gitu dia tuh precisely dia tahu misalnya gini ada lagu dulu dia denger namanya I Saw Bear na gitu kan jadi ada si bearnya itu ngasih roti apa gitu lebih gitu Kak kita manggilnya kakak itu tapi dia nggak balas ya dia cuma denger aja Kak mama mau dong yang pas si bearnya itu lagi bakar roti digeser pas menit keberapa detik keberapa gitu. Terus gue bilang gitu, precisely on that moment gitu ya dari video itu. Iya. Di situ gue bilang gitu, Jeff nggak beres nih. Kita coba cari terapis atau apa, kita konsul sama dokter spesialis anak. Yang kayak gitu-gitu itu waktu setahun lah. Kita mulai konsul. Kalau ditanya gimana, ya mungkin ini tidak berlaku bagi kebanyakan manusia ya. Memang saya itu orangnya sangat besar penerimaannya. Jadi ketika anak gue autis, oke apa nih yang harus gue lakukan? Gak ada tuh yang kayak kaget, sedih, ya? Menyalahkan diri sendiri gitu ya, nggak ada ya Ci? Kenapa Tuhan tuh kasih gue anak begini? Nggak ada begitu. Jadi kayak oke, kita harus ngelakuin apa nih Jeff? Kita harus ngelakuin apa? Kita tanya teman-teman kita yang punya pengalaman lebih dulu, jadi kita bisa belajar, jadi kita nggak usah ya tetap aja tapi cari tapi untuk nyoba-nyoba ya kan iya dan semua ini berbeda diagnosanya ke 10 dokter spesialis anak 10-10-nya diagnosanya beda. Oh hidup sangat bervariasi ya. Ini mumpung ada psikolog ya yang kita juga pengen tahu dan bisa jadi insight buat yang menyaksikan sebetulnya kan tadi Uci bilang aku tuh penerimaannya tuh cukup besar gitu ya. Gak semua orang kan punya tingkat kepenerimaan seperti Uci in any ya. Tapi kan dalam episode ini kita membahas mengenai autism. Tapi kan kita bisa tarik dalam hal apapun dalam hidup. Ketika kita menghadapi sesuatu yang beyond our comprehension gitu. Kan pasti tiap orang punya respons yang beda-beda ya Di. Untuk bisa tetap sehat melanjutkan hidup tuh apa sih yang bisa kita lakukan Di? Biasanya ya justru kan emang orang tuh kalau melewati dapat suatu peristiwa atau suatu
kejadian gitulah ya yang nggak enak itu kan biasanya ada tahapannya tuh, mulai dari denial dulu ya kan, terus angry ya kan, nanti baru bargaining gitu, terus pokoknya baru terakhir tuh baru dia acceptance gitu. Sebenarnya pada saat cepet nyampe acceptance itu tuh lebih enak karena kita bisa kayak Uci itu bisa nyari yang benar, terus bisa nyari support juga supaya kalau mau beneran ya kita tuh ya in any case lah ya kan kita harus punya support system ya. Nah, kalau kita bisa dapat support system yang bagus itu biasanya akan lebih enak, lebih ringan lah. The key is support system ya. Iya, sama nggak nutupin tuh. Kalau kita nutupin ya misalnya nih ke sekolah kita nggak ngomong, nanti tiba-tiba ada apa gitu kan. Biasanya misalnya nih anak-anak dalam spektrum tuh kan alergi makanannya banyak. Iya. Terus kita nggak ngomong sekolahannya tiba-tiba ada ulang tahun ya anak TK kan. Iya. Alergi dikasih kue. Nah, kelar dah hidup. Kan dia nggak mau dikasih. Gimana? Kalau ya orang nggak tahu pasti dikasih, nanti runyam deh ya kan. Semakin kita terbuka sebenarnya makin lebih banyak kok yang bisa support. Jadi sebetulnya support system yang ada di dalam kriteria utama terhadap penerimaan itu juga salah satunya adalah dari kejujuran kita ya. Jadi support system itu kita yang bikin sebenarnya ya, untuk bisa sama-sama bantu gue dong untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama gitu ya. Iya, kalau kita nggak ngomong siapa yang tahu ya kan. Terus orang juga tahu dari mana kita mau nolongnya di bagian mana nih. Orang tahu dari mana gue mau nolongin kalau lo nggak cerita. Oke, sekarang tolong kita untuk menikmati makanan, kita break dulu ya supaya kita icip ini ya. Iya, oke. We'll be back. Mana? Salmon ya. Kita lanjutkan obrolan Brunch with Dave bersama Agatha Suci dan psikolog kita Rosdiana Setianingrum. Makan-makan tuh bikin happy, kita menikmati makanan ini sambil senyum-senyum ya. Yes. Bicara mengenai happiness in life. Apa sih kalau boleh ditanya sumber kebahagiaan kehidupan seorang Agatha Suci? Berat ya pertanyaannya. Aduh, jadi gini, kalau mau ditanya dengan jawaban yang mau dijawab dengan jawaban yang serius adalah kayaknya tuh kalau adek gue bilangnya gue tuh punya coping mechanism, sangat suka dan sangat bahagia jika lihat orang-orang terdekat gue bahagia. Jadi bukan berarti gue nggak ada achievement yang pengen gue achieve untuk bikin gue bahagia ya. Tapi kalau ngelihat bokap nyokap sehat, mereka happy, terus kita kan selalu ngumpul tuh seminggu sekali. Terus adik gue juga happy sama perkawinannya, sama anak-anaknya. Gue lihat suami gue juga happy gitu ya. Jadi gue sama Jeff tuh kan kayak bumi dan langit. Satu extrovert sejati, gue lumayan introvert. Ya, gue tuh happy banget sebenarnya kemarin pandemi tuh nggak keluar rumah tuh gue happy. Cuma bokeh ya. Iya kan, so introvert tuh juga butuh uang kan. Ember. Jadi pokoknya beda deh. Jeffrey tuh suka banget punya banyak temen, ngumpul gitu. Sementara gue yang sebenarnya kalau ketemu orang very drain lah gitu. Maksudnya bukan draining kayak, aduh gue capek banget gue gak mau ketemu orang, bukan begitu. Cuman kalau bisa ada jangka waktunya. Kalau Jeffrey enggak, setiap hari bisa ketemu orang. Iya, bisa makan pergi sama teman-temannya. Dia tuh nge-charge energinya dari ketemu teman. Betul. Nah, sementara gue nggak bisa begitu. Tapi kesini-sininya gue merasa, kok laki gue happy banget ya kalau sama teman-temannya. Ya udah gue happy. Walaupun gue capek nih, nanti gue akan ngomong, Jeff, aku kayaknya agak capek. Mungkin this week aku bolong sehari nggak ketemu teman-teman kita ya. Oh ya boleh, tapi dia tetap pergi. Nah, it's okay for you gitu. Yes. And I'm happy to see my loved one happy. Itu act of service bahasa cintanya. Suka nyervis. Iya benar. Iya betul. Suka nyervis. Iyalah. Itu kayaknya it comes with the territory as a mother also ya. Mungkin ya. Iya ya. Mungkin ya. Tapi dari kecil begitu. Jadi kalau misalnya mama juga ngajarinnya gitu sih kayaknya dari dulu. Kalau misalnya papa mau pulang kantor, mau makan nih, tunggu papa sebentar ya. Kasihan papa udah capek-capek kerja, nggak ditemenin makan. Kalian kalau lapar makan sedikit dulu, nanti makan lagi pas papa udah nyampe. Terus kalau misalnya papa udah duduk nih, bapak gue kan otoriter, bapak zaman dulu. Terus makan, nyokap gue tuh gue lihat, gue ini soalnya kan kalau namanya anak-anak tuh belajar ya, bukan dari apa yang mama ngomongin. Tapi apa yang dilihat gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan. Jadi gue lihat selalu
makanan yang paling enak, udang yang paling gede, apa-apa semua itu taruhnya di piring papa. Oh. Jadi, wow. ya, jadi itu yang aku belajar dari mama akhirnya, oh ternyata tuh Nyokap lu tuh, Ibu Susi. Ibu Susi Magdalena. Kegirangan banget itu. Luar biasa ya. Kegirangan dia juga luar biasa. Halo anak mama. Iya. Orangnya ekstrovert banget ya. Oh banget tuh. Iya. Dia tuh bisa loh lagi ngantri-ngantri di bank gitu dia bisa ngobrol. Iya. Terus nanti, mas siapa mah? Nggak tahu. Oh itu anaknya sekolah di sini gini-gini. Orang ekstrovert. Iya. Ekstrovert. Yang aku juga pengen tahu ya Ci ya, karena kan nggak sekali ya sebetulnya teman-teman saya main makan di rumah Uci gitu. Buat aku yang single nggak punya anak, aku tuh selalu angkat topi loh di kalau aku datang melihat kehidupan teman-teman aku yang punya anak yang masih kecil-kecil ya, around iya Kalia sama Arsalah gitu. Karena kan anak tuh membutuhkan perhatian selalu ya di dalam rumah. Lah kalau gue tuh cuman paman ya gue tuh selalu bilang gitu, gue tuh cuman paman. Kalau gue capek ngadepin ponakan gue, ya gue balikin ke orang tuanya, gue pulang say. I need my me time alone, santai-santai gue si introvert ini. Lah, tapi I do that. Tapi kan as a parents we cannot ya. Itu nggak bisa dipulangin ya Nek. Ya itu anak-anak lu 24 jam harus ada di situ. Apalagi Ci. Setiap kali aku pergi ke rumahnya Uci, aku melihat anak-anak Uci yang memiliki kebutuhan khusus, itu kan kebutuhannya beda ya. Situasi di rumahnya tuh beda. If you ask me seperti apa, aktif banget. Bahkan kami biasa makan, Uci masak sampai jam 10 itu anak-anak masih kayak jam 11 siang, dia aktif banget. They are constantly playing around, asking question, talking. Gue tuh selalu gini, gila nih si Uci sama Jeff. Hebat amat loh. Ya, yang aku juga pengen tahu, where do you find, kan introvert. Iya. Your inner zen gitu, on your daily activity, to be able to handle all that very chaotic activities always. Iya, well, makin kesini kan kita makin belajar apa yang kita butuhkan tuh kita makin tahu, makin aware. Nah, aku sama Jeff udah 13 tahun kawin, pacaran 5 tahun. Kan Jeff very intense ya. Ya, pokoknya tuh Jeff tuh nempel kayak bulu ketek deh. Nggak mau misah gitu. Kecuali kalau di waxing, langsung tumbuh lagi gitu. Iya. Jeff tuh begitu, dan Jeff tuh selalu ngomong, aku tuh nggak bisa loh, harus ada kamu. Jadi selalu nempel, mau pergi meeting, suruh istrinya ikut. Mau ini, pokoknya. Ini tumben syuting hari ini yang antar Ivy bukan Jeff. Gue bilang, Jeff masih ikut lah. Hari ini. Tapi dia jadi ada kegiatan lain, dia tuh lagi hobi sama kucing gitu-gitu, dia nggak ngerti. Aduh, Oke. Akhirnya dia pergi bersama teman-temannya. Ya, oke. Terus jadi di tahun baru tahun ini sih, tahun ke-13 perkawinan, gue minta dia, Jeff, can I have one day off? Oh. Gitu, terus dia bilang, ngapain kamu? Aku pergi, aku nyetir, gue tuh suka banget nyetir deh. Suka banget nyetir, terus gue kemana lah nyetir around gitu kan, mana-mana nyetir sendiri. Aku pengen day off, aku pengen sendiri. Terus udah gitu aku nginep di tempat mana aku juga nggak tahu, tergantung nanti situasinya gimana. Terus pokoknya minta sehari libur dari peran gue sebagai ibu. Jadi nggak usah mikirin pagi sarapan apa, siang laki gue makan apa, malam ngapain makan. Ini kan makanannya beda-beda ya. Kalau sekarang udah lebih mendingan lah. Terus udah gitu nggak usah mikirin yang ina-inu. Gue cuman pengen sendiri nyanyi-nyanyi kayak orang gila. Jalanan suka-suka gue deh gitu. Terus kemarin gue sempet waktu bulan Januari ya sempet day off, nginep di satu tempat gitu, nyanyi-nyanyi, berendam, minum wine, gue udah minum wine kan, minum wine, terus capek ketiduran. Tapi besok paginya saking udah kepikiran, udah jemput anak sekolah lagi. Jadi gue, Jeff, aku yang jemput anak sekolah, loh kamu katanya mau me time, emang cukup, tapi di tahun 13 tahun perkawinan ini dia baru ngeh, oh ternyata I need that. Sebelumnya introvert ya kan, iya, butuh sendiri. Sebelumnya nggak bisa, kayak misalnya aku mau pergi, kenapa kamu butuh pergi sendiri? Kenapa? Kamu mau kemana? Sama siapa? Gitu. Kayak dulu kayak kecapean aja binginya kan. Bisa aja dong, Jeff. Gak usah gitu-gitu amat. Gitu. Tapi dia sekarang jadinya mengerti dan kita belajar terus. Dan akhirnya I can find my own happiness
which is yang my solitaire life gitu ya, sendiri aja nggak ngapa-ngapain. The whole 24 hour dedicated only for yourself. Yes, and which is very rewarding gitu ya. Yes, itu udah cukup. Dan aku pas aku balik dia bilang, iya ya kamu jauh lebih segar ya. Ya iya udah mau servis apa lagi sini aku servis semuanya udah segar. Aduh, panas ya. Ayo dong sambil lagi. Yang aku juga pengen tahu dari Diana, apa advice atau tips yang Diana bisa kasih ke orang tua yang juga harus merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus otistik ini? Harus punya waktu sendiri, benar. Nah, kitanya harus istirahat karena kan emang itu ya yang kayak lo lihat lah Dave non-stop gitu kan. Tapi walaupun ya kalau misalnya anak-anak dengan autism itu kan tadinya nggak ngomong nih. Mereka ngomong cerewet itu tuh is a huge blessing loh. Nah, makanya juga seneng kan dengernya. Ya gue di tempat terapi itu ya berjuang loh buat bikin anak itu bicara gitu. Jadi begitu mereka cerewet tuh kayaknya aduh udah ngomong deh seharian nggak apa-apa deh. Oh capek juga tapi ya. Iya tapi memang capek juga pada akhirnya. Mengajar kehidupan nih memang. Nah karena nggak berhenti kan ngomongnya gitu ya. Tapi at least mereka bisa ngasih tahu apa yang ada di pikiran, apa yang mereka rasain gitu kan. Daripada kalau enggak kan banyak ngamuk gitu kan ya nanti. Jadi memang kita tuh sebagai orang tua mesti berani buat day off. Soalnya kalau enggak capek banget loh. Day off itu penting. Tapi backtrack sedikit tadi Diana bilang, mereka harus bisa mengutarakan apa yang ada di benak mereka. Kalau enggak mereka banyak ngamuk. Emang itu sebetulnya yang terjadi ya. Mereka tuh baru ngamuk gitu ketika mereka tidak dimengerti. Tidak dimengerti. Mereka merasakan apa, mikir apa, dan mereka nggak bisa mengekspresikan dengan baik gitu ya. Bayangin kita aja dengan kata-kata yang segini banyak aja, sometimes kita nggak bisa mengungkapkan dengan baik apa yang kita rasakan atau pikirkan gitu ya, gimana mereka gitu. Jadi ya ngamuk lah caranya kan. Dan sebetulnya terapi yang harus dilaksanakan oleh anak-anak yang menderita autistik itu perlu dilakukan sampai kapan sih Di? Karena kan Diana ini sudah 15 tahun lebih ya dia melakukan apa yang ia lakukan di bidang ini nih. Kalau sensorinya tuh mestinya terus-terusan sih. Tapi kan mungkin bukan sensori terapi terus ya. Karena kan kalau sensori terapi itu paling sampai 8 tahun, 9 tahun. Habis itu udah nggak terlalu banyak ini. Tapi kan dia bisa latihan lain yang untuk membantu sensorinya itu. Bisa yoga, bisa ada namanya rhythmic movement therapy, bisa brain gym, bisa olahraga, berenang atau apa begitu tuh. Itu terus tuh. Nah itu terus-terusan tuh. Wicaranya juga kan bisa jadi belum seperti yang seharusnya gitu kan. Nah itu biasanya perlu tuh ada yang ngedampingin supaya bicaranya bisa oke dan dia juga bisa ngerti apa yang orang lain ucapkan sama ngerti apa yang dia baca. Biasanya kan nanti ada kesulitan di situ tuh. Ya nggak sih biasanya kan setelah itu. Sama setelah itu kalau udah gedean lagi nih begitu remaja social skill therapy. Jadi diajarin gimana plus caranya, gimana caranya ngomong sama orang, gimana caranya menghandle sexual desire-nya. Jadi sebetulnya yang dilakukan melalui terapi ini adalah memperlengkapi anak-anak ini agar ia dapat tumbuh menikmati hidup sebagai manusia dewasa yang mandiri. Yes, dan bisa beradaptasi dengan baik ya, paling enggak ya, dengan lingkungannya. Bisa beradaptasi dengan baik, paling enggak dengan lingkungan. Oke. Kalau perkembangan anak-anak sendiri saat ini seperti apa, Ci? Kalau boleh cerita nih ke teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini. Sudah sampai di mana? Kalau menurut gue sih bagus banget ya. Jadi Arsa itu sekarang udah mulai verbal, tapi ya konsepnya masih antik-antik ya misalnya. Karena kan diajarin terus kan, Arsa mau apa harus bilang, Mama, panggilin Mama, Arsa mau makan gitu. Mama, Arsa karena mereka sekolah juga, di sekolah inklusi. Nah terus, tapi konsepnya masih lucu-lucu, misalnya lagi mendung. Mama, Arsa mau matung. Enggak, itu bukan Arsa yang mau mendung itu. Bukan, nggak bisa begitu. Salah konsep. Ini namanya emaknya juga begini ngomong, salah konsep. Bapaknya bilang, dia kagak ngerti kalimat, dia nggak usah ngomongin salah konsep. Oh iya, Mama, Arsa mau hujan. Itu bukan Arsa yang mau, nah. Itu universe yang menentukan. Gitu kan, pokoknya gitu. Jadi masih banyak salah-salah, tapi dia udah mulai banyak kata-kata yang keluar. Kebetulan dia tuh extrovert dan dia tuh nggak tahu malu. Nah kalau anakku yang perempuan tuh lebih tahu malu sama introvert. Jadi dia ngomong seperlunya, makanya dia nggak terlalu banyak kata-kata yang dia keluarkan.
Terus dia punya cara bicara juga, intonasinya masih lucu, masih kayak makan? Makan nasi? Gitu. Jadi semuanya gitu. Nah, kita masih work on it gitu loh. Terus kalau untuk Kalia itu dulu sebenarnya bayi tuh aku ngajaknya ngomong bahasa Inggris. Jadi ternyata kata gurunya di sekolah dia lebih responsif ke bahasa Inggris. Tapi dia bisa ngerti bahasa Indonesia. Kalau Arsa itu udah bahasa Indonesia banget. Katanya kan nggak boleh dua bahasa. Oh gitu. Untuk anak-anak otistik lebih baik gitu ya. Kalau satu. Bo repot ya Bo di rumah lo. Kalia maunya bahasa Inggris, Arsa maunya bahasa Indonesia. Tapi ada penelitian terbaru yang bilang sebenarnya bagus dua bahasa. Oh. Sekarang baru ini aku nggak tahu nih. Yang penting konsistensi sebenarnya ya. Jangan campur-campur gitu. Maksudnya kalau lo ngomong bahasa Inggris terus gitu. Jangan ntar Inggris, ntar Indonesia, ntar mereka bingung. Iya, katanya kalau misalnya di sekolah bahasa Indonesia, ya Indonesia. Misalnya di rumah bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Katanya begitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau beberapa bahasa. Ya balik lagi ya udahlah ya. Bahasa tubuh kayak bahasa apa kalau bisa ngerti mah hayu dah. Benar. Tapi so far so good. Anak-anak sekarang udah nggak terlalu aku dietin makanan. Makanan juga udah mulai bebas dan tidak mempengaruhi dia punya sensori dan segala macam tuh maju terus kok, dan masih terapi terus seminggu 4 kali. Jadi Uci maksudnya melihat manfaat gitu dari terapi yang kalian lakukan as a family dalam tumbuh kembang anak-anak yang otistik ini ya. Dan yang paling penting sebenarnya they know that we love them and we support them and istilahnya we proud of them no matter what. Jadi kalau menurut aku sih gimana pun juga cinta orang tuanya itu atau orang-orang di sekelilingnya itu ya itu paling penting, karena kan anak-anak itu mungkin kadang-kadang merasa tidak terlalu diterima di masyarakat ya. Dan gue udah ya lo tahu cerita gue lah Dave, gue udah kenyang lah jadi dilirik begini sama orang gitu ya. Aduh anak lo nggak bisa diatur, nggak bisa diapain gitu ya. Kayak gitu udah biasa. Anak ngamuk di mana udah biasa. Gue gendong gini masih bisa gue gendong udah biasa. Ini emaknya bisa didik anak udah biasa gitu. Jadi tapi they know walaupun dia begitu, walaupun mereka ngamuk, udah nggak apa-apa. Ya udah gue tenang aja, nggak apa-apa. Marah aja. Mau diapain marah aja, kesel aja. Ya tapi sekarang sangat baik sih anak-anak gue nurut. Aduh nggak usah pakai nangis ya, boleh. Jadi menjadi sansak buat lirikan orang-orang ketika anak-anak ngamuk di mall tuh ya udahlah terbayarkan dari nurutnya dan melihat perkembangan anak-anak kecil. Iya, sekarang jauh banget dan gue kan cuma lumayan militer sama konsisten sama anak-anak. Jadi misalnya anak-anak gue milih makanan, kan emaknya males ya udah masak ya. Gini dipinggirin. Lo pinggirin, gue angkat piringnya. Anak-anak nggak ada yang milih makanan, semua dimakan. Sampai kadang-kadang daun bawang sama nasi aja jadi. Ya daun bawang tuh sama nasi gitu. Makan. Nasinya mau ya? Hah? Nasinya mau? Nasi mau, semua tekstur mau, semua nggak ada. Sensornya udah bagus berarti. Karena nasi itu ada aftertaste-nya. Jadi kalau buat orang yang sensori sensitif, makan nasi itu nggak enak loh. Oh gitu. Lucu ya. Oh jadi yang sensori sensitif itu malah mereka nggak pengen makan nasi gitu ya dia anak-anak itu? Ada yang nggak pengen makan nasi, ada yang kalau kayak kita makan apa ya kayak kiwi gitu ya, atau nanas kan kadang kalau lagi sensitif suka agak gatal kayak gerger gitu ya. Nah kalau yang sensitif tuh hampir semua makanan dia rasanya gitu. Makanya mesti hati-hati juga tuh kalau ada anak-anak yang gerakan tutup mulut itu yang nggak mau makan, cek aja sensorinya, jangan-jangan dia itu memang sensorinya sensitif di sini, makanya semua makanan tuh nggak enak rasanya. Oh my, dapat insight dari Diana. Gerakan tutup mulut. Ada anak kan yang dikit nggak mau. Jangan-jangan bukan picky eater tapi sensorinya kali. Cek. Oke. Jangan cek sekarang. Kita break sebentar aja ya. Kita mau icip ya. Bakmi deh ya. Baru kita lanjutin. Yuk. Ini nggak ada kalau kita lancar semua. Saksi bakmi Hong Kong. Kita lanjutkan kembali Brunch with Dave kali ini ya. Yang juga mungkin layak dibahas ya. Penerimaan orang kita nih terhadap autism sudah berkembang atau ada perubahan nggak sih, Di? Kayaknya 50-50 ya. Kalau untuk itu jadi gini, ilmunya berkembang, pendidikan edukasinya juga berkembang, tapi juga jadi banyak dipakai buat ini ya, kayak misalnya kayak kita lagi main handphone, otis lo gitu, itu kan sebenarnya sangat
offended nggak sih sebenarnya, Iya, ya kan ya nggak ini. Jadi gitu, yang tahu juga, tapi sebenarnya yang mulai tahu banyak juga udah lumayan banyak sekarang, berkembang lah dibandingin dulu. Oke. Kalau sebagai parents, orang tua, ketika lo pertama kali mempersenjatai diri dengan pengetahuan autism, menurut Uci gampang dicari nggak sih ilmu mengenai autism di Indonesia nih? Susah banget ya. Kalau menurut gue sih susah banget. Apalagi pada saat itu berarti 11 tahun yang lalu ya. Aduh, pokoknya zero deh. Waktu itu kan memang nggak seperti sekarang ya. Ini sekarang tuh memang awareness-nya jauh lebih berkembang dan mungkin denial-nya orang tua udah mulai lebih runtuh ya karena sebenarnya banyak sekali anak-anak autis ini. Terus dulu itu nyarinya ya setengah mati. Bahkan aku rasa dokter spesialis anak pun sebenarnya tidak terlalu paham mengenai autism sendiri. Karena jadi there was one doctor ya. Aduh, yang namanya kalau pergi ke dokter spesialis anak, pergi ke satu dokter isi dari awal lagi itu. Dulu hamil ada gejala apa segala macam gitu. Itu capek banget. Tiap kali kan ditanya. Iya. Bayangin kalau pergi ke 10 dokter berarti ulang tuh nulisnya. And I'm the one who did that. Ya nggak mungkin Jeffrey Tung ya. Disleksia itu ya. Jadi salah lagi. Salah lagi. Udah ngomongin gue udah tulis panjang lebar, masuk dong. Katanya nih dokter jago banget. Jauh lah tempatnya, gue lupa tuh. Gue udah lost count. Dateng dokternya gini. Hai dok, gitu kan, anak komunikasi kan. Apa kabar dok, gitu kan. Baik, tapi gak ngeliat gue dalam hati gini, wah ini dokter juga salah nih kayaknya nih. Terus, tapi kan katanya dia jago dan I have to, ya udah lah. Terima deh, gue, gitu ya. Coba deh gitu ya, gue coba. Anak gue nih. Gue pengen tahu lu mau ngomong apa tentang anak gue gitu. Iya, duduk. Gini aja nih, gini terus nih, duduk. Ya udah, gue duduk. Ya ada sekitar 5 lembar lah itu isian gue ya. Ngisinya kan setengah jam lebih ya, hampir sejam ya. Ketemunya cuma 5 menit. Terus dia, nah ini anak saya dok, gitu. Dia akan baca seadanya. Oh ya dah, anak kamu autis. Lo bayangin ya, perasaan gue ya. Dengan kesabaran gue yang lumayan tinggi, gue tarik napas. Saya tahu dok, anak saya autis. Kalau enggak, saya nggak bawa ke sini. Ya, udah gitu tuh ngomongnya udah gitu. Iya, autis. Ya saya tahu, maksud saya gini, penanganan apa yang harus saya lakukan. Kalau autis saya tahu, kalau anak saya baik-baik aja nggak mungkin ada di sini dok. Iya kan, saya urus sendiri aja, saya tahu. Ya harus terapi. Ya, gue udah ngisi selama hampir 1 jam ya. Gue udah liat muka laki gue udah berubah dong. Daripada dia marah, dia kan kalau marah kan congben banget kan gitu. Kayak gitu ya. Lebih recet gitu ya. Jadi gue pikir aduh mendingan gue deh yang marah. Gue lihat laki gue udah mukanya begini, gue gini. Dok, saya harus bayar nih dokter ngomong gini. Baru dia menengok kata begini. Maksudnya apa bu? Enggak, saya cuma nanya aja. Saya harus bayar? Iya. Oh. Oke, saya bayar. Saya pulang dulu. Kita pulang. Oh, udah Ya, gitu doang. Analisa apa-apa Ya nggak ada, katanya suruh terapi. Terus bilang, ya maksudnya gini ngomong dong, terapi apa? Gimana caranya? Kan kayak ketemu Kak Diana gini. Ya udah Kak Diana ngomong gini loh Ci, gini-gini kan menenangkan dong apa segala macam. Karena kan ibunya juga perlu ditenangkan terlebih dahulu ya. Oke. Itu dia. Aduh gua sampai keringetan. Ini dulu orange juice baby ya. Tapi akhirnya jadi nemu pertanyaan yang berarti nih ya. Kan untuk orang tua yang baru mengetahui anaknya autistik, pasti kan selain nggak semua langsung acceptance tadi Diana bilang, ada yang masih trying to fight back, cari, coba ini itu. Where should they go sih untuk tidak melalui apa yang Uci lalui ini? Ke dokter anak kah? Ke psikolog kah? Ke pembaca cuaca kah? Kemana gitu? Iya nggak sih, Ci? Boleh nggak? Gitu kan? Maaf ya kalau ini, boleh nggak sih nanya gitu? Ke psikolog anak yang biasa nanganin special needs. Iya. Oke. Kalau ke dokter anak itu biasanya yang banyak tahu tuh neurolog anak. Neurolog betul. Oke, ke psikolog anak yang biasa tangani autism atau neurolog anak. Karena kadang-kadang ya kita praktisi pun suka bias loh. Misalnya nih ya kita banyak nih autism gitu ya, banyak ya.
Terus kita nggak mau meluangkan waktu untuk observasi lebih nih. Semua anak kelihatannya autism aja. Padahal mungkin ADHD, mungkin yang lain gitu kan. Karena kita udah saking kebiasaannya sama itu, kita tuh nyari gejala yang mirip gitu kan. Terus kita pikir itu, padahal mungkin enggak. Nah, kalau kita lagi konsul harus sabar-sabar juga sih sebenarnya. Kadang ya, kok lama nih, kok mesti assessment ini, assessment itu. Justru itu maksudnya supaya nggak salah dengan ini yang lain kan. Terus katanya juga apa bedanya sih memangnya, karena penanganannya beda kan. Kalau autism beda, kalau ADHD beda, dan kalau misalnya disleksik beda lagi gitu. Jadi memang mesti ada tahapannya harusnya ya. Dan jangan nyari yang diagnosa cepet, cari yang diagnosa agak lama. Yang melewati berbagai assessment dulu supaya kan yakin gitu kan. Dan pada saat kita melakukan assessment kan orang tuanya ngelihat juga nih. Jadi gini, ini ada bayangannya gini, nanti kira-kira bakal gini gitu ya. Jadi nggak kaget kan tiba-tiba autism dari mana gitu kan ya. Gila, sekali nggak even nengok lu udah tahu anak gua autism sih. Wih, semi-semi dukun nih kayaknya. Sama semi-semi kesel juga. Halo, ini pakai duit bayarnya. Kalau saya bekerja mencari uang, tidak gitu ya. Tumbuh dari pohon jambu itu dulu. Ya kalau iya ya udah kasih dia. Agak emosional ya mengingat waktu itu. Untung udah berlalu. Tapi bener kan Di bahwa aku pernah baca orang tua yang punya anak autistik itu diajarkan bahwa milestones perkembangan anaknya tuh beda dibandingkan anak-anak lain. Jadi jangan samakan dan jangan mau terjebak dalam spiral komentar orang tua lain. True? Iya, betul. Terutama ini loh, maksa anak buat sekolah di sekolah mainstream. Iya. Jadi ya kita tuh gini deh, anak kita mainstream aja tanpa gangguan perkembangan gitu ya, kan belum tentu cocok di sekolah A, B. Kan sebenarnya sekolah tuh kan harus milih yang sesuai sama anak kita gitu kan ya. Kadang misalnya anak kita masih gangguan sensornya masih banyak, ngomongnya belum banyak gitu kan. Terus nggak apa-apa sekolah, yang penting sosialisasi. Sosialisasi susah loh. Sosialisasi itu butuh kemampuan komunikasi, butuh kemampuan adaptasi. Terus kalau misalnya dia nggak bisa dan dia nggak ngerasa perlu, terus ngapain dia dipaksa di situ? Itu kan kasihan ya. Pengalamannya kan jadi kayak pengalaman gagal terus gitu. Mendingan kan dia masuk ke tempat yang memang membuat dia bisa lebih berkembang. Kalau mau inklusi itu udah paling bagus sih sebenarnya sekolah inklusi itu. Mohon maaf ibu-ibu, sekolah inklusi. Sekolah apa tuh inklusi? Jadi udah deh, nggak usah sok tahu ya. Di rumah juga bingung kan. Ini aku tanyain. Oke, Diana aja yang jawab. Sekolah inklusi itu sekolah apa sih, Kak Diana? Jadi sekolah inklusi itu sekolah yang dia kurikulumnya tuh dicampur antara yang mainstream, jadi dia ngikut kurikulum tertentu, misalnya kurikulum nasional atau Cambridge apapun, sama kurikulum yang memang disesuaikan. Jadi ada IEP-nya, Individual Educational Program. Jadi setiap anak tuh punya program pendidikan sendiri. Nah nanti digabungin sama anak-anak yang mainstreamnya itu tergantung dia bisa digabunginnya kapan gitu dan di mana. Jadi keinginan untuk belajar bersosialisasinya dapat tanpa mengorbankan perkembangan dan kebutuhan anak autistik. Sama kemampuannya dia sendiri, dan bagus juga banget buat yang mainstream kan. Jadi dia belajar untuk lebih empati. Belajar lebih ngelihat bahwa dunia ini macam-macam ya. Itu sebenarnya yang pengen aku tanya juga ke Diana abis ini ya. Kalau itunya sih aku tahu nih pengorbanan orang tua ini. Orang sampai bela-belain pindah rumah demi ngedeketin sekolah anak-anak. Inklusinya itu sedap ya. Are we ready for our next course? Of course. Yes. Ini sudah hadir assorted cakes, fresh fruit untuk penutup kita toh. Tadi tuh Diana melontarkan sesuatu yang menurut aku itu penting juga ya kita kuasai dan kita ketahui. Kan sebetulnya penderita autism itu banyak ya dia di Indonesia ya? Banyak, tapi seperti biasanya kan nggak ada angka yang pasti ya. Di Amerika tuh tinggi banget loh, 10% apa tinggi loh. Daripada gue sok tahu, boleh nanya kenapa kok di kita nggak ada angka yang pasti, Di? Belum pernah didata? Belum pernah didata. Dan mungkin kan ada yang nggak melaporkan, ya kan? Kan mungkin kalau mau bener kan mesti kayak survei penduduk itu loh, didatengin ya. Ya gitulah, kita masih banyak kendalanya, jadi memang nggak ada jumlah yang pasti, tapi diduga naik sekitar 10% gitulah dibandingin tahun-tahun 10 tahun lalu gitu tuh udah bertambahnya udah lumayan banyak. Kan nggak semua anak
mungkin memiliki kesempatan sama seperti anak-anaknya Uci dan teman-teman anak-anaknya Uci bisa sekolah di sekolah inklusi itu tadi. Yang diperkenalkan dan dipaparkan pada mereka harus berinteraksi pada anak-anak otistik. Tadi kan Diana bilang, itu bagus tuh buat anak-anak supaya mereka belajar dunia ini beda-beda. Untuk anak-anak yang tidak punya pengalaman, kan kita suka awkward ya, Di. Mesti ngapain gitu. Itu cara, the safest way. How should we treat autistic children? Udah diemin aja kali ya. Okay. Kan juga nggak perlu kan kita liatin gitu ya, atau kita komentarin gitu. Okay. Sekali-sekali agak individualis lah kita ya. Jadi kalau misalnya ada anak nih dia lagi ngamuk gitu, ya udah biarin aja gitu, nggak usah diliatin juga, nggak usah memberikan pandangan yang gimana gitu kan ke orang tuanya. Nggak usah juga kita mau ikut-ikutan menenangkan, nggak usah juga. Nggak usah ikut campur, Bu. Okay. Walaupun maksudnya baik mungkin. Iya. Kadang kita nggak tahu caranya juga. Oke. Itu untuk orang tua. Nah kalau untuk anak gitu, misalnya aku punya anak, terus aku pengen anak aku juga bisa dong gitu bergaul dengan temennya yang otistik gitu. Apa yang aku bisa ajarin ke anak aku? Sebenarnya anak kan kayak tadi Uci bilang ya, ngelihat dengan contoh kan. Oke. Begitu kita begini aja gitu ya, anak kita tuh dia kan ngelihat, oh berarti itu bukan suatu yang bagus tuh. Karena si mamah begini gitu. Jadi kalau misalnya nih kita lagi pergi gitu ya kemana, terus tiba-tiba kita ngelihat gitu ya anak kita kalau masih lebih kecil pasti nanya tuh, itu kenapa mah gitu ya, bilang aja oh ya mungkin dia memang ada. Kalau kita nggak tahu bilang aja nggak tahu. Karena kan kita juga nggak tahu dia kenapa ya, jangan kita bilang autis ternyata apa gitu kan ya. Nah terus kita mesti gimana, ya udah diemin aja. Iya. Ya udah nggak usah jauh-jauh dari orang lain, kayak keponakan aku aja kan, aku punya adik. Ponakan aku tuh kan manggil anakku yang cowok tuh abang. Udah dari umur setahun udah pinter banget ngomong. Pokoknya ini anak kayaknya trap di badan anak kecil, padahal ini anak udah gede gue rasa. Ini anaknya Kak Aurelia kan maksudnya. Jadi gue takut loh ya, anak ini pinter sekali. Terus dia bilang gini, "Mah," dia bilang sama adikku, "Kenapa sih abang tuh apa-apa tuh nggak bisa? Diajak ngomong nggak bisa nyaut. Diajak ini diem aja. Diajak main juga dia nggak ngerti, cuman bisa teriak-teriak doang, gitu." Itu ya adik gue tuh yang ngelihat anaknya tuh ya, gue rasa kalau dia nggak tahan-tahan, dia udah ambil sendal, dia pengen hajar anaknya. Padahal sebenarnya bukan salah dia, bukan salah si anaknya dia. Karena dia nggak tahu juga ya. Iya, dia cerita, dia bilang, jadi kejadian ini tuh nggak di depan mata gue. Terus udah gitu, adik gue cerita, dia bilang sebenarnya it really breaks my heart. Dengar anak gue sendiri tuh nanya begitu, karena gue juga nggak punya jawabannya. Dia bilang gitu kan, terus gue bilang ya udahlah nggak usah baper deh, nggak apa-apa, I'm fine. I know you are fine, you always fine kan dia gitu. Dengan kegalakan dia itu kan, you always fine, this is okay, this is fine, ini no problem. Tapi gue nggak mau, gue sakit hati, walaupun anak gue yang ngomong, tapi gue sakit hati. Kenapa keponakan gue digituin? Terus gue bilang ini lu jawab aja, dia punya sindrom, punya apa gitu. Dan akhirnya ya kesini-sininya ya karena udah biasa seminggu sekali ketemu. Jadi aku yang ngomong, abang tuh punya sindrom tertentu yang sebenarnya memang ya itu minoritas lah gitu. Maksudnya sedikit anak-anak yang punya ini gitu. Tapi nggak anak-anak juga karena mereka akan tumbuh dewasa. Nanti mungkin Andra, namanya kan Andra kan ponakan aku, akan ketemu juga dengan ketika sudah dewasa, ketemu juga yang modelan kayak abang, tapi nggak tahu mungkin juga abang nanti pinter ngomong gitu. Oh jadi manggil aku Bubi. Jadi Bubi, abang tuh nggak akan selamanya suka teriak-teriak begini. Takut ya nih anak-anak sekarang ya, gue gini. Di dalam hati gue gini ada sedikit gue berasa bersyukur anak-anak gue autis. Minimal pertanyaannya nggak sejelimet ini gitu ya. Minimal kalau disuruh makan nggak bisa nolak gitu kan. Kalau itu kan aku nggak doyan ini, aku nggak doyan ini, terus kata adek gue pengen gue pecek anak gue. Kalau sama gue nggak bisa ya. Nggak makan mama angkat. Ya udah no choice. Mereka nggak bisa ngomong. Aku nggak doyan ini karena belum bisa ngomong kan. Jadi gue pas itu anak ngomong gitu, oh iya, gue bersyukur anak gue begini. Tapi maksudnya ya aku cerita terus kayak, iya nanti Andra yang ngajarin abang ngomong ya, ngajarin kakak ngomong. Iya kakak juga nggak suka ngomong ya, nggak kayak aku gini, aku kan suka nanya, suka apa gitu. Kok kakak nggak suka? Ya karena kakak juga begitu. Gitu. Kayak kakak sekolahnya khusus, kakak apa gitu. Jadi dijelaskan, tapi lama-lama ya.
Mungkin lah. Lama-lama ngerti. Sekarang kan juga banyak ya, kayak misalnya kita bisa lihat lah bukunya banyak di YouTube, ada yang ramah anak-anak lah, cara ngejelasinnya banyak yang udah bikin lah film-film gitu. Jadi kalau kita bingung, kita bisa nyari-nyari juga. Sekarang kitanya belajar ya kan. Iya. Tuh memanfaatkan kemajuan zaman ya. Sekarang tuh kan teknologi, streams of technology everywhere. Udah banyak sekarang yang bikin cara memperkenalkan autism kepada anak. Kalau kita sebagai orang tua bingung, pakai itu aja. Nah, persepsi masyarakat mengenai autism yang ingin didobrak masing-masing oleh Diana dan Uci. Diana dulu deh. Autism itu nular. Autism itu menular. Oke, ada ya orang yang ada, dipikirnya COVID. dipikir COVID, autism itu menular. Oke. Jadi ya banyak ibu-ibu tuh yang nggak mau anaknya nih bisa di kelas ada yang autism karena nanti nular. Nanti anakku jadi kayak gitu. Gitu, padahal ya kan si anak autism ini kan dia nggak keinginan bergaul, dia kan sedikit banget nih ya. Yang ada kan dia niru yang sono ya kan, bukan yang sono niruin yang sono. Terima kasih loh. Kebalik. Nah kalau misalnya nih si anak autism ini ngamuk misalnya ya, karena tadi dia belum bisa ngomong, kan kita bisa ngomong lah sama anak kita yang mainstream, kenapa temennya ini ngamuk gitu kan, mestinya penerimaan yang mainstream ini lebih bagus dong gitu ya. Betul. Jadi harusnya kan nggak lo kan tuh sebagai sesama ibu-ibu ya, masa sih ya kan, ya lo bersyukurlah anaknya ini mainstream gitu, masa sih nggak bisa empati ya sama yang anaknya nggak begitu gitu. Nah itu tuh yang gue sampai sekarang masih gemes, masih bete, masih kesel. Ntar ketularan. Pernah mengalami hal itu? Terjebak dalam situasi itu? Uci? Di demo. Oh ya? Disuruh keluarin, kebetulan kepala sekolahnya tuh memang baik sih. Tapi ini anak masih TK ya, anak-anak gue masih TK. Gue tahu diri lah. Gue nggak akan menempatkan orang di posisi nggak enak. Karena gue tahu anak gue tuh yang berkebutuhan khusus. Jadi gue masukin ke TK, ke satu sekolah ini, TK-nya menerima, kepala sekolahnya juga mendukung, dan gue diperbolehkan untuk meng-hire shadow teacher. Jadi even malah lebih ini lagi kan, maksudnya udah deh, pokoknya guru-guru nggak akan terganggu. Iya kan ada shadow teacher sendiri, cuman gue perlu anak gue tahu pergi ke rutinitas pergi ke sekolah supaya mereka tahu kalau ke sekolah tuh ya pergi ke sekolah, ketemu dengan manusia lain gitu loh. Terus jadi ini sekelompok ibu-ibu ini demo ke kepala sekolah. Dia bilang katanya, tapi kepala sekolahnya menyampaikan ke gue sih dengan baik hati lah ya. Dia bilang gini, keluarin dong itu Kahlia sama Arsa, soalnya ganggu. Terus gue gini, ganggu dari sisi mana ya? Orang anak gue sama gue aja kagak komunikasi, apa yang mau ganggu? Orang diem aja seharian gitu kan. Oh gitu ya, ya akhirnya kan pas dibicarakan dia bilang, kepala sekolahnya bilang nggak bisa. Memang kita udah berkomitmen untuk anak-anak ini, dari awal kita udah terima, udah ada shadow teacher. Nggak bisa, nanti anak-anak kita pada jadi kayak ikut-ikutan kayak mereka, suka teriak-teriak apa segala macam. Aduh bisa dihitung jari, Kak Diana, anak gue teriak, ya kan? Ikut-ikutan kayak gitu, kesian ya anak gue. Tapi ya gue bilang gini, pas kepala sekolahnya itu ngomong gitu ke gue nih, gue sambil gemeteran ya ngomongnya, maaf ya, nahan nih, jangan nangis nih Nora. Terus gue bilang gini, saya mendoakan supaya mereka semua tidak mengalami apa yang saya rasakan. Gue bilang gitu. Ya tapi, gue mau ngomong apa lagi? Masa gue? Ya kan? Jadi gue pikir. Terus kepala sekolahnya kan kayak, iya Bu, saya ngerti gini. Saya bilang nggak apa-apa. Kasih saya waktu. Saya juga pengen cari sekolah yang bener kok buat anak-anak saya. Ini saya untuk sementara aja supaya anak-anak saya punya kegiatan. Terus tahu kalau kegiatan sekolah tuh harus pergi gitu loh, yang kayak gitu. Tapi kalau memang mengganggu, nggak apa-apa, kasih saya waktu. Saya akan cari sekolah lain. Nanti saya keluarkan dari sekolah ini gitu. Makanya, tapi disampaikan sih. Abis itu ibu-ibu itu kalau ngeliat gue kayaknya agak malu. Kayak gimana sih kayak gitu. Gue kan emang nggak pernah ngumpul ya sama ibu-ibu sekolah ya. Namanya juga kerja ya Nek. Kagak sempet kan ya kan.
Saat taruh anak cuy pergi, jemput lagi, taruh anak cuy pergi. Terapi harus dibayar, say. Ember. Jadi dibilang katanya sombong, gue nggak pernah ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi sama ibu-ibu. Nggak ada waktu. Mohon maaf nih ya kan. Nggak ada waktu untuk ngumpul apa nggak ada waktu untuk sombong? Dua-duanya. Iya. Karena dia penyanyi ya, aku pengen tahu, walaupun aku udah tahu sih jawabannya. Apa lagu yang menurut Uci paling menggambarkan arti kehadiran Kalia sama Arsa dalam kehidupan lo? Ya kan terakhir aku ngeluarin single judulnya Hadirmu. Sebenarnya ini lucu banget sih cerita ini. Jadi lagu ini kan lagunya Sheila Majid. Dan ini lagu tahun 90-an ya, I think ya. Pokoknya udah lama lah lagu ini. Terus kalau misalnya... Kenapa lu 90-an ngeliatnya ke gue? Sensi ya. Jadi lagu ini tuh, jadi gini kalau misalnya lagi promo radio, kalau dulu kan ada promo radio tuh ngeluarin single promo radio, kan nggak mungkin cuma nyanyiin lagu yang jadi single aja. Jadi biasanya 2 atau 3 lagu lah ya, 3 atau 4 lah. Nah salah satunya lagu Hadirmu ini yang aku bawain gitu loh. Si Jeff itu kan emang bang lagu ya. Suami gue tuh ya, bang lagu lah. Dia bilang, kamu coba nyanyiin lagu ini deh. Enak banget lagu ini. Kayaknya Mbak Ute juga pernah nyanyiin lagu ini. Kalau nggak salah. Bukan, Mbak Ute selamanya, itu beda lagi. Jadi aku nyanyi, kutuk. Tiap kali nyanyi nangis. Iya, karena kan kau pelita hatiku, menerangi setiap sudut sanubariku. Jadi kayak... gue bisa nyanyi ternyata ya. Kan lo penyanyi. Kaulah mimpiku, kau realitiku. Jadi gue berasa tuh kayak, ya anak-anak gue mimpi gue dan juga reality gue. Jadi tiap kali gue ini nyanyi nangis. Terus dia bilang gini, udah deh bikin deh single ini. Udah tuh, abis itu pandemi. Cari kemana-mana, publishernya nggak dapet. Udah sampai minta tolong Kak Sheila, siapa sih ini yang nyiptain lagu ini apa segala macam. Harus izin dulu ya untuk bisa nyanyiin lagu orang. Iya deh. Bayar dan sah. Oh iya, jangan sembarangan. Gak boleh. Cari-cari nggak dapet. Tahun lalu. Gue ngobrol, jadi kita tuh follow-followan. Ada satu account namanya Adam Autism Family. Jadi, tahu orang Malaysia. Jadi akun ini dibikin oleh ayahnya namanya Iman Wan. Dia tuh bikin anaknya tuh yang cowok tuh autis. Tapi ini autisnya very severe ya. Very severe. Ya, udah gede. Terus ya lucu lah, maksudnya kita suka support each other. Dia kan follow, terus aku follow balik, ngobrol gimana, apa kabar Adam, terus gitu. Jeffrey Tung dengan kecerewetannya dia yang sangat mumpuni ya. Dia ini, hello Iman, do you know song title Hadirmu gitu. Yes, do you know who is the composer? Oh, that's me. Hah? Aneh banget ya. Jadi dia menciptakan lagu itu. Itu adalah si papanya Adam. Oh iya, Gila ya. Jadi papanya Adam itu bikin lagu itu memang buat Adam? No, itu jauh sebelum. Oh, jauh sebelum. Jauh sebelum dia menikah. Oh my. Gila ya. Circle of faith dalam kehidupan. Jadi pas yang benar gitu. Ya of course, masa gini bercanda. Aku tuh lagi mikir apa lagu ini pengen kita remake, udah gitu aku pengen Agatha yang nyanyi. Dia sampai ngomong begitu. Dan padahal lu juga punya keinginan itu dan bertemu. 2 tahun. Cross path. Cari kemana-mana nggak tahu karena memang nggak dipublish lagu itu, jadi nggak ada publishernya. Karena kita bisa cari lagu mau remake lagu tuh harus bayar ke publisher, tapi lagu itu tidak terdaftar di dimanapun gitu. Terus kemudian ya udah, udah bikin lagu itu. Nah itu untuk anak-anak sebenarnya untuk kenang-kenangan juga. Maksud gue gini, kalaupun nanti kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan untuk anak-anak gue, at least lagu ini tuh bisa menggambarkan isi hati gue ke anak-anak gue. Seperti gitu aja. It's your legacy for them. Walaupun gak laku ya, Nek. Nggak penting. Yang penting kan itu ungkapan hati yang paling dalam ya dia. Karena menurut aku itu privilege sebagai seorang seniman loh. Bisa meninggalkan sesuatu melalui karya.
it's not, bukan lakunya secara komersil yang kita cari ya. Aduh, udah smajes nih air mata kemana-mana ya. Aduh, thank you so much for sharing more than just stories. You are an amazing woman. And you are too deep. Thank you for sharing. Oh, thank you besties. We love you. To parents dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Our hearts for each one of you. Bye everyone.